Kementerian PUPR yang membawahi urusan permukiman dan perumahan rakyat tidak juga memberi solusi. Ya. Bagaimana penanganan ini selain daripada solusi RTH Jakarta bisa bertambah secara signifikan, yang sampai sekarang juga masih sekitar 9-10%, Ya. dari harusnya 30%, amanat undang-undang loh ini. Pembangunan kota baru ya itu harus dipimpin oleh pemerintah. Ini pembangunan kota lah, urban development. Ini kan akibat dari kesalahan pemerintah juga. Iklim yang sangat liberal berorientasi pada bisnis properti untuk pengembangan kota-kota baru. Bukan masalahnya kita nggak punya anggaran, kita tidak punya teknokrasi yang mau membangun sistem yang baik. Itu aja. Itu ke otorita kayak gitu aja kerja, seminar-seminar buat brosur gitu ya. Jadi konsep-konsep yang ideal seperti green city gitu ya, sustainable city, livable city ya, itu Indonesia harusnya bisa. Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Topik kita kali ini tentang sodetan Ciliwung, sodetan Kali Ciliwung tepatnya. Kembali bersama Bang Jansa Siregar. Halo Bang. Halo Bang Weldy, OMB. Kita akan bahas tentang kasus yang cukup kontroversi saat ini tentang sodetan Kali Ciliwung. Tentunya kontroversinya dia terbungkus ya, dia tidak terlihat gara-gara ada aspek politik di situ. Kita hari ini bahas aspek teknisnya tentang sodetan Kali Ciliwung dan proses-proses sodetan Ciliwung ini dibangun dan apa yang terjadi sebenarnya. Silakan, Bang. Ya, ini sebenarnya satu proyek Kementerian PU ya, pada masa awal dulu sebelum jadi PUPR ya. Ini merupakan proyek pengairan, PU pengairan atau PU sumber daya air yang cukup besar ya. Karena dia melakukan satu sodetan ya, satu pembangunan jalur pintas ya dari Badan Kali Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur ya, atau Kanal Banjir Timur. Nah itu karena perhitungan hidrologisnya itu mengatakan bahwa Banjir Kanal Timur itu memiliki kapasitas yang besar ketika terjadi puncak banjir di mana badan air Kali Ciliwung itu tidak debitnya mampu. Besar ya? Debitnya besar. Nah sedangkan Kali Ciliwung itu sudah meluap gitu ya, sedangkan KBT itu masih lengang gitu ya. Nah oleh karena itu salah satu strateginya itu adalah membuat sodetan. Nah, dan sodetannya ini adalah suatu teknik pengairan yang cukup cukup advance lah ya, membutuhkan biaya yang besar dan membutuhkan satu penanganan yang katakan cukup rumit ya, karena harus digali dulu ke dalam, dibangun terowongannya, dibor begitu ya sampai ke kanal KBT sana. Nah, ini akhirnya kan memberikan dampak bagaimana membangun sodetan itu di atas kota yang sudah tumbuh permukiman di atasnya. Ya, kan nggak bisa dari Badan Ciliwungnya sendiri gitu ya, karena itu ruang yang kosong gitu ya, lalu tiba-tiba muncul di KBT sana kan nggak bisa. Nah itu harus dibangun di atas lahan warga. Nah disitulah muncul konflik ya dari masyarakat di tempat masuk airnya itu ya, inletnya itu ya, inletnya, outletnya, nah itu membutuhkan space lebih besar. Nah itu dari kampung Bidara Cina ya. Nah itu waktu memulai itu ya sejalan dengan normalisasi Sungai Ciliwung ya. Kalau normalisasi kan cukup membebaskan tanah di satu baris aja di sepanjang pinggir kali itu ya, tanah permukiman penduduknya itu satu baris aja, nggak sampai satu kampung gitu ya.
Dan langsung dibangun seat pile. Seat pile itu juga pada masa Gubernur Pak Ahok dulu kan juga banyak konflik juga begitu ya. Iya. Nah, tapi ketika sodetan ini dia butuh kawasan agak lebih luas. Nah, itu terjadi ketidakpuasan warga, ketidaksediaan warga itu terhadap proses ganti rugi. Oke. Sehingga diajukanlah ke pengadilan, digugatlah proyek itu ya. Nah, dan pada masa masih Pak Ahok itu, nah di pengadilan itu Pemprov DKI kalah. Iya, ya. Nah, pengadilan mengatakan penuhi tuntutan masyarakat gitu ya. Nah, akhirnya setelah pergantian gubernur, Pak Anies Baswedan jadi gubernur. Ya. Nah, itu tidak dilanjutkan gara-gara memang keputusan pengadilan tahun 2016 ya, kalau nggak salah itu ya, sebelum 2017 akhir kan Pak Anies jadi gubernur. Nah, itu tetap seperti itu. Ya, jadi nggak bisa dimulai. Ya. Nah, jadi Kementerian PUPR itu tidak bisa menyalahkan gubernur sesudah Pak Ahok itu ya, 2017 Pak Anies. Itu mangkrak bukan karena mau Pak Anies, karena memang keputusan pengadilan gitu ya. Nah, lalu mengapa kemarin muncul wacana semacam masalah politik jadinya gitu ya. Antara gubernur penjabat baru ini Pak Heru Budi dengan gubernur sebelumnya Pak Anies Baswedan. Dia seolah-olah Pak Anies Baswedan membiarkan itu mangkrak, lalu Pak Heru Budi dengan simsalabim bisa langsung membuat itu berjalan kembali begitu ya. Nah, tapi ternyata prosesnya nggak seperti itu. Nah, ketika Pak Anies mulai menjabat, nah, beliau mempelajari dulu di lapangan itu gimana kondisinya ini. Kalau memang harus perintah pengadilan untuk memperhatikan tuntutan masyarakat, ya sowan ke masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat begitu ya. Nah, mulailah terjadi proses dialog. Yang saya amati begitu ya, proses beritanya yang akhirnya baru terungkap gitu ya. Nah, itu membutuhkan waktu memang dialog itu. Jadi sementara Pemprov DKI menyelesaikan masalah pembebasan tanah dengan dialog itu yang diawali tadi masalah keputusan pengadilan tadi, ya Kementerian PUPR ya diam dulu. Ya itu kalau mau diartikan Pak Menteri Basuki sebagai mangkrak, ya memang keputusan pengadilan seperti itu. Nah, akhirnya setelah melalui proses dialog yang panjang itulah akhirnya Pemprov DKI baru akhirnya bersedia ya membuat satu kompensasi yang cukup menguntungkan warga, artinya memuaskan warga gitu ya. Dan akhirnya sudah diganti rugi kan, mulai diganti rugi kalau nggak salah keputusan itu 2021 ya. Itu selesai dialognya itu, kemudian mulai dianggarkan ya dan mulai dibebaskan. Nah, jadi sejak itulah pergantian Pak Anies kemarin itu tahun 2022 ya, Oktober ya. Nah, sejak Oktober 2022 itu sudah mulai bisa dijalankan lagi oleh Kementerian PUPR. Jadi bukan karena diganti oleh penjabat Pak Heru Budi, Kementerian PUPR bisa menjalankan, karena sudah dibebaskan gitu ya. Nah, kalau saya mengkritisinya lebih jauh lagi gitu ya, karena ini bukan hanya soal sodetan Kali Ciliwung. Nah, kalau kita amati ada seorang ahli hidrologi ya, Pak Muslim Muin tuh ya. Beliau kan memang ahlinya hidrologis ya. Pakar hidrologi di teknik sipil ya. Beliau kan ahli teknik kelautan ya. Nah, dia menghitung bahwa kapasitas debit air ketika hujan itu 500 meter kubik per detik lebih ya, sekitar 520-an meter kubik. Nah, kapasitas Kali Ciliwung itu cuma sekitar 250-an gitu ya. Nah, sekitar 200-an lah, nggak sampai 250 ya meter kubik per detik. Nah, sedangkan kapasitas sodetan itu sekitar 60 meter kubik. Berarti dalam hitungannya Pak Muslim itu masih kurang sekitar 240 meter kubik lagi. Ini hitungan teknikal nih ya? Ya, teknikal. Nah, jadi kemampuan, walaupun saya katakan tadi di awal tadi kan sodetan itu cukup canggih gitu ya, bisa mengalirkan. Cukup signifikan, 60 meter kubik per detik itu sangat signifikan gitu, karena tadi KBT-nya juga lengang gitu ya. Tapi tidak memadai ketika terjadi banjir puncak, kata Pak Muslim itu. Masih ada 240 meter kubik per detik lagi. Nah,
lalu saya memikirkan permasalahan banjir di sekitar Kali Ciliwung itu memang nggak cukup memadai hanya dengan membuat sodetan. Ya, ini kita bicara banjir di daerah aliran sungai Kali Ciliwung ya. Kita lain lagi nanti masalah sumur resapan itu lain lagi ya. Itu sumbernya lain, lokasinya titik-titik banjirnya lain. Nah, Kali Ciliwung ini kan sudah berkali-kali menimbulkan masalah jebolnya tanggul ya kan waktu Latuhar Hari dulu ya. Sampai banyak gedung-gedung jalan Sudirman itu kebanjiran waktu itu ya. Nah, dan setiap tahun secara rutin banyak sekali korban jiwa anak-anak ya warga permukiman di sana ya. Nah, meskipun sudah ada tanggul katakan seat pile yang dibangun itu, tapi secara keseluruhan itu belum memadai. Nah, jadi Pak Anies itu dengan gagasannya naturalisasi itu pada dasarnya tidak mengambil satu konsep penanganan hanya melalui seat pile dan sodetan. Nah, tapi pada saat yang sama ya, ketika misalnya Pak Gubernur itu mencoba melihat permasalahan di lapangan, turun ke warga, Kementerian PUPR yang membawahi urusan permukiman dan perumahan rakyat tidak juga memberi solusi. Bagaimana penanganan ini selain daripada solusi teknis pengairan. Ini kan masalah perkotaan, masalah tata ruang, masalah permukiman, masalah perumahan rakyat. Ya, ini harusnya selebar 200 meter kanan kiri dari bantaran Sungai Kali Ciliwung itu tuh dibebaskan. Nah, ini yang tidak ada, sehingga akhirnya ya sudah tidak ada solusi dari Kementerian PUPR, dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, dari Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat. Tidak ada solusi, diam-diam aja. Ini padahal dua Direktorat Jenderal. Ini melanggar undang-undang nggak tuh? Melanggar undang-undang. Maksudnya si warganya atau si Iya kan harus ada di situ harus kosong kan? Oh iya, undang-undang sumber daya air. Nah, itu sungai itu kan kalau di jarak sekiannya harus kosong. Harus kosong bantaran sungai itu. Ya kan? Nah, kalau kita mencontoh bagaimana kota-kota besar lain di dunia, misalnya Tokyo ya. Tokyo itu ada sungainya ya, itu Arakawa River. Itu juga seperti Jakarta dulu, permukiman padat itu. Ya. Nah, bagaimana Jepang dulu menangani itu? Nah, itulah penanganannya oleh yang namanya Housing and Urban Development Corporation. Jepang punya itu HUDC. Ya, kalau di kita ya Perumnas lah. Kenapa? Karena levelnya Tokyo Metropolitan Authority itu nggak mampu. Itu penanganan yang skala besar. Nah, akhirnya dia betul-betul tata itu Arakawa River itu 200 meter kanan, 200 meter kiri. Bang Meldi, kalau dari Google Earth aja bisa ngelihat tuh. Masuk ke Tokyo ya, lihat tuh hijau kanan kiri tuh 200 meter, ya. Dan sungainya saja juga lebar sekali ya. Ya, jadi bisa total itu bisa 400 meter itu. Saya lihat-lihat di sana ya. Saya Fujikawa saya lihat itu, wah, gede sekali. Walaupun kalau kita lihat airnya cuma ya di tengah itu aja. Tapi pada saat dia meluap itu masuk situ. Nah, jadi di daerah hijau itu di sanalah dibangun yang namanya lapangan-lapangan baseball ya, tempat kebun-kebun bunga, kemudian bahkan banyak lapangan golf itu. Jadi gratis kita pakai sana tuh ya. Yang kalau banjir ya nggak ada masalah. Nah, jadi kalau di sana itu kenapa Jepang jago baseballnya itu ya gara-gara anak-anak sekolah itu pulang sekolah main baseball gratis kan. Nah, bagaimana itu bisa dibuat seperti itu Tokyo gitu. Ya pelajarilah, itu kan saya pelajari di Jepang. Ya, saya 6 tahun di Tokyo itu kuliah, ya sensei saya menceritakan itu. Jadi pekerjaan HUDC Perumnasnya Jepang itu memang membangun yang namanya dormitory cities di sekitar Tokyo itu ya. Kota-kota baru yang isinya itu adalah danchi. Nah, dipindahkanlah ini warga ke sana. Ya. Nah, dan proses pemindahannya itu juga bukan sekedar menggusur, bukan sekedar merelokasi, tapi menyediakan kawasan permukiman baru dengan sosial dan ekonomi yang baru. Nah, itu jadi ini pekerjaan dari Cipta Karya kalau di Indonesia itu ya. Di bawahnya itu ada Direktorat Bangkim namanya, pengembangan permukiman. Ada juga Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan.
di Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat itu ada Direktorat Rumah Susun. Oke. Ada juga Direktorat Rumah Swadaya. Ini harusnya bekerja sama nih membuat satu program besar, membebaskan 200 meter daerah aliran Sungai Ciliwung. Oke. Bukan hanya masalah tadi sodetan terselesaikan, pilihan terhadap normalisasi dan naturalisasi juga terbuka. Ya. Karena ini 200 meter loh. Ya. Naturalisasi kan bisa dibuat di situ gitu loh. Nah kemudian RTH Jakarta bisa bertambah secara signifikan, yang sampai sekarang juga masih sekitar 9-10%, Ya. dari harusnya 30%, amanat undang-undang loh ini. Ya. Undang-undang 26 2007 ya tentang penataan ruang itu nggak pernah tercapai ya. Ya. Dan kawasan-kawasan sekitar Jakarta, Jabodetabek itu tumbuh secara berkeadilan, bukan jadi spekulasi bisnis properti. Oke. Pusat-pusat pertumbuhan baru. Nah itu kalau kita mau belajar pembangunan istilahnya itu smart growth lah ya, Ya. pembangunan metropolitan yang terencana dengan baik. Ya. Nah ini yang saya perhatikan lah, ini akhirnya selama 5 tahun masa pemimpinan Pak Anies jadi gubernur, ya udah ganti rugi aja, nggak ada solusi lain gitu kan. Ya. Dan itu pun nanti kalau udah selesai sodetan, nggak selesai juga banjirnya ini, Ya, banjir lagi. Masalah debit kan? Masalah debit. Jadi itu nanti benteng-benteng yang seed pile sudah ditanam itu terlewati lagi tuh. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya jebol. Jebol bahaya itu. Oh ya banjir lagi. Kan perumahannya di bawah kan? Iya. Iya kan? Perumahan di bawah, sama kayak yang di utara, antara yang tanggul laut ya. Ya. Tanggul laut itu juga kalau jebol kan ya banjir lagi gitu ya. Ya. Jadi nggak menyelesaikan masalah. Saya sering mengkritisi itu bahwa Kementerian PUPR itu haruslah tampil secara utuh, komprehensif. Oke. Jadi urusan PUPR itu ketika yang maju ke depan itu adalah ini proyek pengairan, jangan besaran proyek yang triliunan rupiah itu yang menentukan siapa yang lead the development, bukan. Ya. Itu triliunan itu karena masalah teknis, ngebornya mahal, bangun coran beton di bawah itu mahal. Ya. Bukan itu, yang menentukan itu adalah planningnya, ya, termasuk bagaimana Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Rakyat itu menyiapkan kawasan-kawasan baru. Ya. Bahkan kalau saya punya gagasan itu, mereka tuh bisa loh dijadikan satu kelompok masyarakat yang mengembangkan kawasan IKN. Ya. Sepanjang Kali Ciliwung itu, artinya apa? Ini tantangan untuk mengembangkan IKN menjadi kawasan baru yang tumbuh. Jadi Kalau mereka transmigrasi nih. Transmigrasi perkotaan. Tapi sasarannya ukurannya adalah sampai mereka mau. Apa yang buat mereka mau? Gitu ya. Ya kita lihat saja dulu Gavatar aja orang mau kan? Ya. Padahal itu ajarannya menyalah ya kan, Gavatar itu ya. Artinya apa? Ada ekonomi baru di sana, ada perkembangan kawasan yang menjanjikan di sana. Ya cobalah buat misalnya dikaitkan dengan food estate kah? Ya, ataukah apalah misalnya 5 km dari Balikpapan lah misalnya ya. Dengan satu insentif lah tentu ya. Kalau Anda di sana, Anda nggak perlu beli lagi. Coba sekarang orang di sekitar IKN itu semua spekulasi tanah. Harga tanah naik semua di sana kan. Warga maunya cuma kalau di bawah 1 juta per meter nggak mau. Bayangkan tuh. Padahal di tanah negara. Nah dalam iklim seperti itu, masyarakat warga permukiman padat kumuh di Jakarta itu, saya yakin paling tidak 30-50% tuh mulai tertarik. Ya. Kalau dibuatkan program pengembangan kawasan baru di kawasan IKN atau di mana begitu ya. Nah itulah tugas dari Direktorat Bangkim Cipta Karya PUPR. Nah ini kan tidak. Jadi mereka ya biasalah pekerjaan Cipta Karya itu bangun MCK, makanya istilahnya Monumen Cipta Karya. Nah ini yang kita sayangkan dari Pak Menteri PUPR, kok hanya berorientasi pada proyek pengairannya saja. Ini mau 10 kali seperti sodetan Ciliwung itu pun berarti udah puluhan ratusan triliun. Nggak selesai nih masalah. Oke. Ya. Di hulunya ada Waduk Sukamahi. Nah itu itu akan mengurangi besar nanti. Ngatur debitnya ya. Debitnya. Tapi bagaimanapun nanti yang masuk ke badan air Ciliwung dengan kondisi Ciliwung yang menyempit dan mendangkal seperti itu nggak tetap akan banjir juga.
Nah, ini Bang Jan, solusinya yang sangat redik atau yang sangat menyelesaikan masalah apa nih sebenarnya? Yaitu pembangunan kota baru ya itu harus dipimpin oleh pemerintah. Ini pembangunan kota lah, urban development. Nggak, yang untuk yang Kali Ciliwung ini, untuk urusan banjir ini. Iya, jadi urban development itu kalau di negara-negara lain itu namanya HUD. Yeah. Housing and Urban Development. Itu adalah sektor pembangunan yang dikerjakan pemerintah. Nah, Bukan bisnis properti, itu lain Ya. lagi. Bisnis properti itu berada di dalam kerangka HUD itu. ya. Kalau di Singapura ada namanya Housing and Development Board, HDB. Development itu semua urban development. Kalau di Jepang tadi Housing and Urban Development Corporation. Kalau di Amerika Serikat namanya Housing and Urban Development Department. Ya. Ya. Di kita ini tidak ada urusan ini. Nah, sehingga apa? Penanganan masalah-masalah yang seharusnya ditangani melalui pendekatan HUD tadi, Ya. akhirnya hanya ditangani oleh proyek-proyek secara piecemeal. Proyek sodetan, proyek seed pile, normalisasi, nanti ada proyek pembebasan tanah. Nah, kebagiannya Pemda itu kebagian yang paling susah berhadapan dengan warga, Ya. pembebasan tanah. Nah, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi pembangunan kota itu, misalnya Jakarta ini, kumuhnya tetap bertambah. Sekarang BPS itu menyebutkan hasil sensus itu kumuh bertambah, housing backlog bertambah, ruang terbuka hijau tidak berkurang-kurang secara signifikan, kota itu tetap banjir, macet, polusi dan sebagainya. Nah, jadi misalnya kenapa Gage sekarang tambah lagi jadi 25 ruas. Ya karena mobil bertambah, motor bertambah. Public transport tidak meningkat secara signifikan. Betul, busway nambah, Jaklingko nambah, tapi percepatan urbanisasi Jabodetabek itu jauh lebih tinggi lagi. Ya. Cara-cara yang dilakukan itu masih piecemeal tadi, project ini, project itu ya. Nah, kalau Bang Meldi tadi nanya apa yang harus dilakukan itu, ya merubah itu semua. Oke. Jadi pemerintah itu harus menugaskan satu konsorsium besar. Misalnya di pusat tuh ada Perumnas, ada PTPP, ada Waskita Karya, ada Wijaya Karya, buat konsorsium. Ya, buat satu program besar namanya Urban Redevelopment. Berbarengan dengan resettlement, berbarengan dengan urban new development. Ya, bukan berarti bisnis properti nggak boleh. Ya. Bahkan ini kalau bisa melihat bisnis-bisnis properti yang mangkrak. Seperti Mekarta ini. Jakarta ini. Mekarta ini bisa dibebaskan oleh pemerintah dengan harga murah. Ini kelabakan, ini developer kehabisan duit, konsumen investor unit, apartemen itu minta duit dikembalikan. Jangankan mengembalikan itu, melanjutkan aja udah nggak punya duit ini kan. Ya. Nah, ini kan akibat dari kesalahan pemerintah juga. Ya. Iklim yang sangat liberal berorientasi pada bisnis properti untuk pengembangan kota-kota baru. Ya. Nah, ini dilakukan ini. Ya, jadi kalau Tokyo tadi mungkin ada sekitar 100 new town ya untuk pengembangan kawasan di sekitar Tokyo metropolitan. Ya Jabodetabek juga sekitar itu. Karena jumlah penduduknya hampir sama, sekitar 25 sampai 30 juta. Ya. Jabodetabek dengan Tokyo metropolitan area gitu ya. Nah, kalau saya katakan tadi usulan tadi, wah ini ternyata IKN juga perlu pengembangan kawasan ini. Ya. Nah, bisa sebagian diarahkan ke sana atau ke arah pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia. Nah ini sebenarnya satu program kalau kita mau baca pembangunan bangsa, ini adalah kesempatan untuk building the nation sebenarnya. Nation building ini sebenarnya, menyebarkan penduduk secara lebih merata, menghindari sekat-sekat kedaerahan gitu ya. Semakin banyak pusat-pusat perkembangan kawasan yang melting pot ya, Indonesia banget gitu ya. Itu salah satunya Kalimantan ya. Mungkin di daerah lain Sumatera juga banyak pusat-pusat pertumbuhan baru. Nah ini cuma satu kuncinya, pemerintah take a lead gitu dalam pembangunan kota. Nah kalau kita ngambil contoh tadi Tokyo, ini Tokyo kan negara maju ya. Ada nggak negara ketiga yang bisa kita contoh? Tokyo itu melakukan itu sebelum maju. Oh sebelum maju malah. Jadi Tokyo, Taiwan, Singapura itu meniru apa yang dilakukan negara-negara Eropa. Ya. Oh dia meniru Eropa. Meniru Eropa. Jadi Eropa itu yang duluan seperti itu tuh Jerman, Swedia, ya dan negara-negara welfare ya. Skandinavia itu Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia. Ya.
Nah, termasuk tadi penyediaan public housing, new town development. Ya. Kalau di Artinya ini nggak original dia juga ya, niru juga. Oh iya, Niru Eropa. niru kan. Tempat saya belajar itu Tokyo University itu kan dulu profesornya dari Inggris, dari Amerika Oh juga. iya? Oh iya. Awal-awal ya. Oh, iya. Dan masih ada Mas. Patung-patungnya itu kan orang-orang Inggris, orang Amerika kan. Iya. Apa dia sejak 1877 tuh. Kalau Toda kita itu. kan dulu belajar teknik industri itu Deming. Deming tuh orang Amerika yang ditaruh di situ untuk membangun industri di Jepang. Di Jepang, iya, iya. Nah, di Amerika konsep itu diambil oleh Lyndon Johnson sesudah Kennedy ditembak kan. Ya. Nah, Lyndon ini membuat program yang namanya New Community, New Town, New Community. Jadi kota-kota baru itu dijadikan satu instrumen untuk membangun masyarakat baru. Ya. Akibat kota-kota lamanya itu menjadi menurun akibat pencemaran lingkungan, limbah industri, urbanisasi menyebabkan polusi gitu ya, penggunaan bahan bakar bahan bakar minyak gitu ya. Nah, dibuatlah kota-kota baru, Garden City dan sebagainya. Nah, ini di Indonesia itu justru disambut oleh private developers. Nah, bukan private developer nggak boleh, tapi kan dia punya keterbatasan ya. Dia kan tujuannya profit. Dia nggak mungkin dong membangun dengan konsep hunian berimbang. Semua kelompok masyarakat sampai miskin, menengah bawah, RTH-nya 50% ya bangkrut lah dia. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Oke. Tapi balik tadi ke sodetan tadi ya. Ini polemik ini kan jalan terus nih. Ya belum ada terus ya solusinya tadi dipindahkan, kemudian juga yang mungkin yang diperbaiki yang di atas ya, apa namanya, semacam waduk tadi itu waduk itu ya. Itu juga menjadi solusi. Dan yang paling fundamental apa yang tadi yang untuk perencanaan kota yang lebih nyaman lagi ya untuk itu. Nah, tapi untuk ini kan yang technical irigasi ini gimana nih? Yang tadi yang Profesor Muin. Muslim Muin. Dia bilang nggak mungkin. Iya. Jadi dia kasih solusi apa yang lain? Ya kalau Pak Muslim itu kan ini dia sumur resapan. Dia sumur resapan solusinya. Dia kan mendorong itu selama Pak Anies gubernur kan. Tapi itu kan titik-titik pengumpulan airnya berbeda. Itu kan mengurangi dampak dari bangunan ya, perkerasan yang luas, meningkatnya runoff ya. Jadi sumur resapan itu kan mengurangi runoff sebenarnya. Nah, tapi kan kalau yang kita bahas ini di daerah-daerah aliran sungai ya, 13 sungai di Jakarta, itu kan sumber banjir yang jauh lebih besar debit airnya, karena air kiriman ya dari utara, dari Bogor, dari selatan ya, dari Tenting. Nah itu penanganannya ya tadi beresin semua bantaran sungai. Nah sekarang kita lihat di rencana tata ruang Jakarta, apa warnanya itu bantaran sungai itu? Nah, hijau. Loh, padahal di lapangan permukiman gitu kan. Jadi secara tata ruang juga kita munafik sebenarnya. Dibiarkan, nggak ada strategi penanganan. Akhirnya ya cuma perbaiki sedikit-sedikit saja gitu ya. Karena bayangan pemerintah itu, birokrat itu kalau sudah menyangkut masyarakat ini sulitnya minta ampun. Ya sulit karena pemerintah tidak menyiapkan program yang baik. Kalau cuma menyiapkan, lah itu kan di atas tanah negara, kita kasihlah uang kerahiman 2 juta, mereka pindah. Kan sama kayak seperti di Bandung juga itu apartemen rumah deret itu kan, yang di belakang Baltos itu Taman Sari, ya kan, Taman Sari. Nah, itu kan dengan kata lain yang menggusur juga itu. Nah, itu tadi saya katakan karena pemerintah tidak take a lead the housing and urban development, itu hanya proyek-proyek saja. Nah kalau dia sudah bangun, misalnya katakanlah ada 100 kota baru di sekitar Jabodetabek ya, untuk residensial ya, misalnya yang arah ke Bekasi aja itu, TOD akibat pembangunan LRT, mana itu program affordable housingnya? Justru di area-area simpul-simpul kereta itu developer swasta itu berlomba-lomba bebasin tanah. Penduduknya nggak tahu apa-apa. Itu sebentar lagi jadi
pusat kota itu semua. Ya. Ya, nah itu kan harusnya pemerintah Ini dicurigai lah ini ya. apanya? Kenapa Dicurigai apanya? swastanya dapat di situ gitu? Bukan dicurigai ya, berlangsung kok orang Berlangsung, di ya? duku atas 20 juta semeter juga dibeli. Oke. Ya, karena apa? Ya, karena itu dalam waktu singkat nanti karena orientasi pembangunan sekarang TOD ya, berorientasi pada stasiun kereta, itu akan memiliki intensitas yang tinggi, peruntukan yang komersial ya, swasta boleh bangun office tower, apartemen, mall, macam-macam kan. Itu kan yang dicari kan. Ya. Peruntukan tata ruang yang memungkinkan bisnis properti kan. Tapi kan seharusnya pemerintah pada saat yang sama melakukan intervensi penguasaan tanah Ya. untuk affordable housing tadi. Nah ini Ya. kan tidak ada. Ya. Padahal housing backlog kan meningkat terus, kekurangan rumah di Jakarta kan. Nah itulah tadi kalau misalnya dibuatlah program yang serius tadi, pemerintah menugaskan BUMN tadi. Nah itu akan menjadi satu pilihan. Nah, kalaupun misalnya bersamaan itu tadi tidak sampai 100, oke lah dapatnya cuma 10 misalnya, nggak apa-apa. Ya. Cari lagi 10 di kota-kota baru swasta yang sudah terbangun. Tapi tanahnya masih banyak. Ya. Nah, dalam Sutra, di Serpong banyak banget lah itu. Ya. Kan? Di Bekasi banyak banget. Ya. Di Tangerang banyak banget ya. Ya minta dong. Cibubur ya. Cibubur, minta komitmen mereka. Bukan minta tanah gratis, beli. Ya. Beli tapi jangan harga komersil dong ya kan, karena ini kan untuk tanggung jawab mereka juga kan. Ditagih nih, mana hunian berimbang kalian? Ya. Kewajiban juga loh. Iya. Tapi saya yakin banyak nggak dipenuhi itu. Mana kewajiban rusunawa kalian? Ini banyak apartemen ini. Setiap apartemen kan wajib 20% bangun rusunawa. Nggak ada tuh, coba. Nggak ada. Nah itu ditagih-tagih semuanya kan. Paling kena denda mereka. Ya dendanya itu disetujui, siapa yang nyetujui dendanya itu? Ya kan, masuk misalnya dendanya 1 miliar, ya padahal kan ada uang negonya mungkin ya kan. Iya. Nah, sekarang yang bisa nagih-nagih itu siapa? Kalau tidak ada otoritas yang ditugaskan tadi, yang saya katakan pemerintah take a lead, buat program komprehensif, pembangunan kota-kota baru. Nah, ini nggak bisa menagih-nagih gitu. Nah, sebenarnya ada persoalan ya kalau di kota itu ya leadership. Ya. Leadership dulu ada Ali Sadikin, ada Coro ya. Vanolo. Apakah sebenarnya secara merit ini udah oke. Apa secara master plan udah kebayang ini. Tapi kan kadang-kadang masalah leadershipnya nggak muncul. Iya, betul. Nah, ini gimana? Kita punya ini nggak contoh untuk leadership untuk urusan kota ini? Iya, kalau kita lihat misalnya dulu Gubernur Sutioso, ada Gubernur Fauzi Bowo, ya. Nah, kalau dalam hal leadership, dalam hal make it works ya, itu Sutioso kuat, ya kan? It's done gitu ya. Apa dulu koridor pertama dulu busway itu zaman Pak Sutioso. Jalan dia, ya karena background militer. Nah, di sisi lain Pak Fauzi Bowo dia punya leadership dalam hal teknokrasi. Ya, dia lulusan arsitektur, dia sampai doktor di Jerman ya. Nah, dia pemikirannya tentang pembangunan kota ya udah katam lah gitu ya, apalagi dia memang berkarir di Pemprov DKI. Tapi lemah di dalam leadership di lapangan. Nah, kalau konsep dia kuat, makanya cuma 1 periode. Kalah sama Jokowi yang datang dari Solo. Ya kan? Nah, dianggap Jokowi dulu leadershipnya oke gitu ya. Karena kasus Solo gitu ya. Nah, oke lah seperti waktu Pak Jokowi jadi gubernur itu banyak proyek-proyek penataan kota ya, walaupun dalam waktu 2 tahun ya. Jadi memang yang diperlukan tuh kombinasi itu. Ya. Jadi mungkin Bang Ali Sadikin dulu dia punya kemampuan setara gabungan Sutioso, Fauzi Bowo dan Jokowi mungkin. Gitu. Jadi ini terpisah ini. Jokowi punya kelebihan ini, kekurangan ini. Fauzi Bowo kelebihan ini, kekurangan ini. Sutioso kelebihan ini, kekurangan ini. Nah, itu yang ada sekarang. Nah, Pak Anies Baswedan mungkin ya setara 2 lah, gabungan 2 gitu ya, agak lebih baik. Pak Ahok juga mungkin ketegasannya ada gitu ya. Jadi kalaupun nanti nih ya Pilgub DKI ini dibutuhkan yang betul-betul bisa leadership ya, isunya leadership. Tapi leadership dengan berbagai capacity tadi ya. Ya supportnya tetap meritnya ada lah. Meritnya ada, memahami pembangunan kota. Kalau saya perhatikan di zaman periode sebelum Pak Sutioso itu ya, ketika zaman Orde Baru itu termasuk mulai pelemahan ya.
karena banyak sekali figur-figur militer yang jadi gubernur itu, kok menurut saya tidak memahami pembangunan kota. Ya. Ya dulu ada Pak Wiyogo, ada Pak Suryadi Sudirja, ya. Nah, beda dengan Pak Ali Sadikin meskipun militer, ya dia banyak berinteraksi. Ini kita lihat fakta aja ya. Berinteraksi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Intelektual, termasuk Pak Husni Tamrin waktu dulu ya, sehingga itu jadi nama jalan, jadi nama program ya. Artinya dia open mind Dan betul-betul jadi sipil. Ya, jadi sipil. Dari sipil yang dia bawa dari militernya itu ya sikapnya aja gitu ya. Dia bikin tim ya. Tom Ismail Marzuki dengan budayawan dulu dia. Nah, itu yang kita butuhkan nanti untuk Jakarta. Ya. Selain itu ya tetap pemerintah pusat. Jadi Jakarta itu pembangunan itu lebih ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi Pak Jokowi itu betul. Ketika saya jadi presiden, nah itu akan lebih efektif. Ya. Teorinya. Teori ya. Gitu. Nah kalau kita lihat di luar negeri ya, ini leadership Lee Kuan Yew luar biasa ya. Ya. Dia sangat menguasai istilahnya itu public policy ya. Program-program pemerintah itu harus apa, dan akhirnya dia pelajari di semua bidang apa. Singapura sebenarnya se-DKI kan sebenarnya. Ya. Sebesar DKI ya. Kira-kira 600 km persegi. Nah di situ butuh leadership dari itu kan dulu Singapura adalah kota orang jorok lah, kota apa segala macam. Iya. Orang Cina di Singapura sama di Singkawang mirip, meludah sembarangan di mana-mana ya. Nah orang Melayunya juga sama kayak ya. Mirip lah, Singapura itu kan dekat ya sama Singkawang di Kalimantan, sama Bangka Belitung, Batam, sama Riau itu kan. Komposisi penduduknya antara Chinese, Melayu, India kan sama-sama semua itu. Tapi dia bisa maju sana. Kuncinya ada merit, ada leadership juga kan. Oh ya, merit, leadership, dan tadi sistem development. Sistem development ya. Jadi capacity. Kita lihat sekarang ya. Dari sisi pendidikan tinggi ya, itu 2 universitas Singapura itu udah leading di Asia. Itu baru 10 tahun terakhir ini aja. Dia mengambil banyak ahli-ahli luar masukin ke dalam. Itu waktu saya sekolah 15 tahun lalu, lebih ya, udah 16 tahun lalu ya. Itu masih sekolah saya nomor 1 tuh Asia. Tokyo University dulu masih. Sekarang udah diambil. Udah NUS sekarang. Jadi NUS nomor 2 itu udah. Nanyang juga nomor 2 udah. Nanyang ya? Padahal Nanyang tuh baru loh itu. Baru, jadi NUS sama Nanyang ini udah nomor 1-2 udah. Oke. Kalau nggak salah Tokyo University kan udah nomor 3 atau dia bersaing sama Australia National University ya. Iya. Nah, kalau dulu Tokyo University, Australia National University nomor 1-2-nya untuk Asia ya. Iya. Nah itu artinya kemajuan Singapura itu dia nggak stop ya, dia terus meningkat terus. Sustain ya. Sustain, nah kita lihat pendapatan per kapitanya juga terus ya. IQ paling pintar juga paling tinggi di sana. Kita katanya berapa 70. Saya di atas 100 sudah IQ rata-rata. Yang mengejutkan sekarang kan yang indeks korupsi ya. Indeks korupsi ya. Kita juga lagi ini. Nah ini banyak hal yang harus diperbaiki gitu ya. Nah ada satu hal yang di Jakarta yang sulit itu, kotanya itu kan organik ya. Gimana konsep organik? Artinya tumbuh kan? Tumbuh ya. Ya ada konsep nggak itu misalnya? Ya tidak bisa bumi hangus, harus ini gimana? Iya, jadi yang pertama disadari itu baik oleh pemerintah kota maupun Kementerian PUPR ya, itu adalah pembangunan yang mewadahi 2 arah pembangunan tadi, satu tradisional, satu modern. Nah jadi ini tetap selalu. Kenapa yang tradisional ini? Karena dia memiliki values, dia memiliki history, sejarah. Nah sementara yang modern ini bagaimana? Dia memiliki capacity to absorb, ya, capacity to serve, ya, more people. Jadi orang itu memang tinggal di kota berjuta bahkan berpuluh-puluh juta itu bisa dilayani dengan satu sistem penyediaan infrastruktur yang sangat baik, gitu ya. Gedung-gedung tinggi, apartemen-apartemen tinggi, itu kan ya bayangkan aja tiap pagi berapa juta orang tuh buang kotoran, berapa juta orang perlu listrik, air bersih. Kota harus bisa menyediakan itu. Nah itu sisi modern. Ya, dan sampai sekarang meskipun IT berkembang, meskipun ada COVID-19, masih tetap urbanisasi itu ya. Nah 2 arah pembangunan ini yang harus terus ditingkatkan. Kita lihat contoh misalnya di Kuala Lumpur tuh ada
konservasi atau Kampung-kampung. kampung-kampung Melayu itu ya, yang isinya banyak orang Padang, orang Bugis juga, ya kan. Nah itu dikonservasi kampung-kampung tradisional. Nggak dibuang, nggak Nggak digusur. tidak dimodernisasi ya, nggak dimodernisasi. Nah, jadi kampung-kampung Betawi di Jakarta itu perlu ya, misalnya di mana ya, Johor Baru atau pasti Condet udah jadi kawasan konservasi. Mangga Dua, misalnya yang memiliki sederhananya yang namanya itu memang nama sudah sejak lama lah gitu ya. Nah itu dikonservasi, ditata, di mana pemadatan akibat urbanisasi yang cepat tak terkendali itu, banyak pendatang akhirnya warga Betawinya itu buat rumah-rumah bedeng, itu dikendalikan, ya. Lalu diberikan kompensasi. Nah ini kan pertanyaan, kok ini ditata nanti nggak ada nyewa rumah kita dong, gitu kan? Nah, ini diberikan kompensasi, dibangunkan mereka rumah susun sewa yang dimiliki oleh warga. Nah ini kampung susun itu bisa. Ya kayak Manggarai misalnya, di kiri kanan rel ya itu, ya, atau di Senen kiri kanan rel itu saya kira. Ya seperti Jatinegara itu kan 100 hektar ada itu, tanah tak bertuan itu. Itu kan dulu ada Meester namanya. Orang Belanda itu kan pulang dia ke Belanda akibat Indonesia merdeka. KMB lah ya, habis KMB. Habis KMB itu ditinggalkan sama dia. Nah, sejak Indonesia kan ada jadi markas militer di sana, ada jadi yang stasiun kereta Jatinegara, ada jadi SD, sekolah, jadi pasar juga ya ya itu dekat-dekat Manggarai juga itu kan, Kampung Pulo juga ya. Itu sampai hari ini itu nggak terselesaikan, itu tanah negara peninggalan Belanda itu. Nah, jadi masyarakat yang tinggal di situ tuh sebenarnya bukan memiliki tanah itu secara resmi ya. Nah, tapi kan pemerintah membiarkan itu kawasan tak bertuan itu ya. Itu 100 hektar di pusat kota loh itu ya. Nah, jadi kalau itu dibuat satu program urban redevelopment itu, itu besar-besaran. Nah, tapi bukan berarti, tadi yang Bang Meldi bilang, Jepang kan negara kaya. Bukan masalahnya kita nggak punya anggaran, kita tidak punya teknokrasi yang mau membangun sistem yang baik, itu aja. Kalau itu dibangun bisa. Saya katakan tadi misalnya IKN, udah ada political will dari presiden. Ya, itu ke otorita kayak gitu aja kerja, seminar-seminar buat brosur gitu ya. Nah sementara yang proyek-proyek main proyek terus gitu ya, bangun jalan, jembatan, loh kok kayak begini, bangun kawasan ibu kota gitu ya. Nah ini juga begitu ya. Kalau kita mampu ya mengikuti aja lah misalnya perjalanan Perumnas dulu. Ya jadi Perumnas dulu tuh udah bener loh, 70-an 80-an tuh ya, kota-kota baru udah bisa loh dia bangun. Ada Depok, ada Klender, macam-macam di Bandung, Sarijadi, Sadang Serang ya. Ini kalau ditingkatkan terus menjadi NHUDC ya, National Housing and Urban Development Corporation, dia mampu membangun itu. Ini kita optimis nih, Jakarta bisa bagus nih. Bisa lah, harus bisa. Tapi itu tadi cara belajarnya itu pejabat-pejabat yang ngomong harga tanah mahal. Bapak ini kepala dinas, saya sering bilang gitu. Bapak kepala dinas nggak boleh bilang harga tanah mahal. Kalau bapak spekulan tanah boleh, saya bilang. Karena harga tanah itu ditentukan oleh pemerintah, masalah sertifikat, infrastruktur naikkan harga tanah itu pemerintah, izin lokasi pemanfaatan tanah pemerintah, izin mendirikan bangunan, semua elemen itu yang membuat harga tanah mahal. Kok bilang harga tanah mahal? Bapak yang memiliki semua instrumen itu. Nah, yang kayak begitu harus disingkirkan dulu. Ada yang luar biasa di Singapura, dia punya hutan. Gila nih konsepnya, ada hutan. Sebuah negara kota ada hutan gitu. Iya, jadi Singapura dengan luas sekitar 600 km persegi sama seperti Jakarta, tapi penduduknya cuma sekitar 4-5 juta. Sementara Jakarta udah 11 juta. Singapura jauh, dan pembangunan Singapura lebih kompak. Ya, wah jauh lebih menarik Singapura. Padahal itu ya bangunan ya. Beda kan dengan kalau kita belajar di industri, ilmunya ilmu mesin atau ilmu apa, dia kan bergerak nih. Kalau kan sipil kan ya ini sebenarnya lebih gampang harusnya ya. Harusnya lebih gampang. Jadi konsep-konsep yang ideal seperti green city gitu ya, sustainable city, livable city ya. Itu Indonesia harusnya bisa. Bisa ya. Jadi di kita kan mana ada yang berani mengatakan kota paling nyaman di Indonesia itu udah masuk kategori green city. Nggak ada.
Kalau Nah, Singapura udah bisa. Kalau kita lihat di Indonesia ini metropolitan yang udah bagus apa nih? Ya, makanya Indonesia itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, Batam, Denpasar, mana lagi? Banjarmasin, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Mau kita cari kemana? Manado gitu juga. Semua yang di bawah metropolitan itu namanya kota besar, 500.000 sampai 1 juta penduduk, itu sedang belajar meniru Jakarta. Ya, ya. Solo sedang menuju Solo Raya itu meniru Semarang dan Surabaya dan misalnya Tasikmalaya, Garut itu meniru Bandung. Bandung meniru Jabodetabek. Ya sama aja semua, Pabalatak gitu loh. Oke. Oke, sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, nih PR-nya banyak nih ya, yang Banyak harus PR. dikerjakan, ya harus ditata segala macam. Ada persoalan, kalau technical maksudnya technical meritnya kita udah bisa sebenarnya, tapi kadang-kadang ada problem di birokrasi ya. Birokrasi dan ideologi pembangunan ya. Ideologi pembangunan juga bermasalah, idealismenya juga bermasalah. Itu yang harus ditata lebih baik. Sahabat OMB, inilah Jehan Shah Siregar. Terima kasih.